Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita kini melanjutkan pembahasan kita tentang adab berbakti kepada kedua orang tua. Setelah bagian pertama kita bahas tentang hak-hak orang tua yang harus kita tunaikan, yang wajib ditunaikan oleh seorang anak semasa orang tua masih hidup. Nah, sekarang masuk dalam bagian kedua, hak-hak orang tua setelah mereka meninggal dunia. Ketahuilah bahwasanya untuk berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah tiada, ini masih ada dan masih bisa untuk dilakukan. Nah, tentunya kita ketahui bahwasanya terkadang manusia itu seorang anak ada kadang ketika orang tua itu masih hidup ini kurang memperhatikan, karena yang kurang mentaati, ya kan? Namun setelah tiada baru menyesal. Mengapa dulu ketika masih hidup ini kurang memperhatikan, kurang mentaatinya, dan seterusnya. Maka perhatikanlah bahwasanya bisa jadi kebutuhan orang tua setelah meninggal terhadap anaknya ini mungkin lebih besar daripada ketika masih hidup. Karena ketika masih hidup, kalau kita perhatikan jarang orang tua itu yang mau ngerepoti anaknya, juga jarang. Kadang suruh ikut anaknya juga ada, banyak yang tidak mau gitu. Akan tetapi ketika sudah tiada, maka tentu ini seorang anak hendaknya mengetahui bahwasanya bisa jadi ini orang tuanya ini sangat butuh, akan termasuk doanya. Ini butuh untuk ini seorang anak untuk lebih intent, lebih continue, lebih sering untuk berbuat baik kepadanya, termasuk di antara dengan mendoakannya. Maka di antara hak-hak orang tua setelah mereka meninggal yang hendaknya diperhatikan dan dilakukan oleh seorang anak, yang pertama adalah mendoakan keduanya. Disebutkan yaitu mensolati keduanya, maksudnya sini adalah mendoakan keduanya. Dan setelah kedua orang tua meninggal, ini hendaknya seorang anak ini sering untuk mendoakannya. Karena termasuk berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu mendoakannya. Oleh karena itu, lagi seorang anak hendaknya lebih sering untuk mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal. Daripada ketika masih hidup. Artinya ketika mereka sudah tiada, di mana orang meninggal ini kan sudah tidak bisa lagi beramal. Nah, bagaimana caranya mereka ketika sudah tidak lagi bisa beramal tapi masih bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, yakni termasuk di antaranya dengan doa anak-anaknya. Apabila anak tersebut mendoakan keduanya, maka niscaya kebaikan mereka berdua akan semakin bertambah. Hal ini berdasarkan
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan in qata'a amaluhu illa min salasah." In qata'a anhu amaluhu illa min salasah, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah darinya amalnya. Maksudnya dia tidak bisa lagi beramal. Illa min salas, atau illa min salasah, kecuali dari 3 hal. Yang ini bisa menyebabkan terus menerus pahala orang yang mati itu akan bisa mengalir padanya. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah bermakna terus menerus mengalir. Apanya? Pahalanya. Kan seorang ketika masih hidup, punya harta, dia gunakan untuk bangun masjid, sekolah, pesantren dan semisalnya. Dan masjid itu tetap digunakan oleh manusia untuk beribadah kepada Allah, apalagi untuk juga mempelajari masalah agama Allah, mempelajari Al-Quran dan hadis dan semisalnya. Maka ini orang-orang yang ikut andil di dalam membangun, termasuk sedekah dan berangkat untuk itu, insyaallah akan terus menerus bisa mengalir nilai pahalanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ketika dia masih hidup, dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama, masalah ini mungkin mengajarkan Al-Quran atau hadis atau yang semisalnya, ilmu yang bermanfaat. Yang dia mengajarkan Tuhannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi tabungannya. Dan orang tua, perhatikan. Orang tua ini adalah guru bagi anak-anaknya, perhatikan. Walaupun profesi orang tua ini bukan sebagai guru di sekolah misalkan, tapi dia itu adalah guru yang pertama bagi anak-anaknya. Ya kan? Bagi anak-anaknya. Memberikan pengajaran-pengajaran pada anak-anaknya, baik dengan langsung atau tidak langsung. Mengajarkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan diri seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan ada nilai pahalanya. Ilmu yang bermanfaat, apalagi seorang pengajar, seorang guru. Maka ini suatu kemuliaan dan kenikmatan ketika seorang itu mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Maka seorang guru pun dari sini juga hendaknya berhati-hati. Kalau yang diajarkan salah, dia akan mendapatkan dosa juga. Jadi kalau yang diajarkan ini baik, yang bermanfaat, maka ini akan menjadi tabungan di akhirat. Maka paling ini juga bisa menjadi salah satu motivasi seorang untuk tetap semangat untuk menyampaikan ilmu, terutama ilmu yang bermanfaat, ilmu berkaitan dengan masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu. Ini yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Anak soleh senantiasa mendoakannya. Maka dari hadis ini juga kalau kita perhatikan adalah yang hendaknya seorang anak ketika termasuk bakti seorang anak pada orang tua yang telah meninggal. Ketika orang tua telah tiada, hendaknya kalau bisa seorang anak itu bisa menjadi lebih baik kesolehannya. Karena di sini Nabi mengatakan waladin solihin yad'ulahu. Walad ini anak yang baik, anak laki-laki atau perempuan, maksudnya walad. Anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Kalau anaknya enggak soleh, toleh itu kebalikannya kalau toleh. Maka jangan nanti panggil anaknya ini dengan
Soleh dipanggil toleh. Nah, toleh ini jelek, toleh ini adalah yang enggak soleh. Enggak soleh. Kalau anaknya enggak soleh, gimana akan mendoakannya? Dia sendiri misalkan enggak sholat, enggak pernah ke masjid, jauh dengan Allah, enggak soleh. Ya, bagaimana akan mendoakannya? Maka di sini tentunya sebelum mendoakannya, maka ini hendaknya seorang anak berupaya untuk, yani kita semua ini anak bagi orang tua kita, ini hendaknya menjadi orang yang lebih taat kepada Allah, lebih soleh, lebih baik. Ini kanibaldin solihin yadaulahu. Dan ini harapan orang tua. Dari sisi kita sebagai orang tua, tentunya ini juga menjadi harapan kita. Bagaimana kita itu memiliki anak-anak yang soleh dan solihah, ya kan? Maka dari sini juga harapannya seorang orang tua menyekolahkan anak-anaknya ini tidak hanya sekedar agar bisa mendapatkan kerjaan yang enak, gaji yang besar. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mereka bisa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang baik, yang soleh. Maka sekali lagi bisa jadi seorang itu memiliki penyesalan yang besar ketika orang tuanya telah tiada. Apalagi merasa bahwasanya selama hidupnya ini kurang memperhatikan orang tuanya. Tiba-tiba sudah enggak ada. Mau apa lagi? Tapi di sana masih ada kesempatan. Maka hendaknya berupaya untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi seorang yang soleh, lebih soleh. Dan waladhi sholihin yad'u lahu. Dan senantiasa berupaya untuk sering mendoakan orang tuanya. Mendoakan ini apa? Kedua orang tuanya. Jadi doakan semoga amal-amalnya diterima, dosa-dosanya ini apa? Diampuni, dilapangkan yani kuburnya, dilindungi dari azab kubur dan azab neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ini doa-doa yang dipanjatkan. Maka sekali lagi enggak hanya langsung mendoakan, tapi bagaimana dia bisa menjadi lebih baik dan lebih soleh. Karena seorang anak yang soleh, dia melakukan amal-amal yang baik, maka insya Allah juga orang tuanya akan ada mendapat nilai pahalanya, karena anak itu hasil dari orang tua, hasil dari orang tuanya. Maka sekali lagi ini sebagai orang tua juga hendaknya memperhatikan tentang masa depan anak-anaknya, termasuk masa depan di sini adalah bagaimana mereka bisa jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Sehingga hanya sekedar pendidikan orientasi kepada dunia, tapi lebih penting dan lebih jauh dari itu adalah tentang kesolehannya. Maka tidak henti-hentinya orang tua pun berdoa. Di antara doanya dalam Al-Quran sebutkan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang soleh, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang penting, yang agung ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini minta kepada Allah agar Allah menjadikan dari istri dan juga anak-anak kita ini menjadi orang yang soleh, yang baik, yang taat, menjadi penyejuk mata hati. Ini didoakan, ini senantiasa mendoakan. Jadi ketika orang tua masih hidup, ketika orang tua tidak tiada, maka supaya juga nanti anak cucunya ini jadi anak-anak yang soleh dan solihah, mereka juga mendoakannya. Yang kedua adalah beristighfar untuk mereka berdua. Nah, orang tua adalah orang yang paling utama bagi seorang muslim untuk didoakan agar Allah mengampuni mereka, karena
kebaikan mereka yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku. Kemudian juga yang ketiga adalah termasuk berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua tiada, menunaikan janji yakni kedua orang tua. Hendaknya seorang menunaikan wasiat kedua orang tuanya dan melanjutkan secara berkesinambungan amal-amal kebaikan yang dahulu pernah dilakukan oleh keduanya. Sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila kebaikan yang dulu pernah dilakukan dilanjutkan oleh anak mereka. Maksud tadi menunaikan janji kedua orang tuanya ketika orang tua berjanji pada seorang akan begini begitu kemudian meninggal, maka tunaikan. Bagi seorang anak ditunaikan. Kemudian juga memuliakan teman kedua orang tua. Termasuk bakti pada orang tua ini memuliakan, menghormati, memuliakan sahabat atau teman kedua orang tua kita. Memuliakan teman kedua orang tua juga termasuk berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana telah disebutkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah, Ibnu Umar ini yakni berpapasan bertemu dengan seorang Arab Badui di jalan menuju Mekah. Kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya dan mempersilahkannya naik ke atas keledai yang ia tunggangi. Selanjutnya ia juga memberikan surbannya yang ia pakai. Ibnu Dinar berkata, semoga Allah memuliakanmu. Mereka itu orang Arab Badui dan mereka sudah terbiasa berjalan. Ibnu Umar berkata, sungguh dulu ayahnya teman Umar bin Khattab, ya orang tua Ibnu Umar, dan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri silatul walad ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalliya. Sesungguhnya bakti anak yang terbaik ialah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya tersebut meninggal. Jadi mungkin ini kedua orang tua kita, dan sangat mungkin ya, ini memiliki teman-teman, sahabat yang biasa orang tua kita ini berbuat baik kepadanya, maka kita cari. Mungkin di antara tetangga-tetangga mereka kita cari. Kemudian kita muliakan, entah diberi sesuatu, dimuliakan. Maka ini juga bagian dari berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Kata seandainya orang tua kita biasa memberikan sesuatu kepada orang tersebut, maka ketika orang tua telah meninggal, lanjutkan. Ketika kita mampu, kita punya, maka berikan. Hatta misal kita tinggal di sini, orang tua di kampung sana, maka perlu juga mengetahui siapa orang-orang yang biasa dekat dengan orang tua kita, entah bapak kita atau ibu kita, siapa. Ini memang perlu diperhatikan. Kadang sebagian orang tidak perhatikan masalah ini, dianggap itu orang lain. Ini apalagi tidak ada hubungan. Sementara itu ada orang-orang dekat dengan
dua orang tua kita. Apalagi kalau kita juga mungkin jarang tinggal bersama orang tua, jadi nggak tahu atau kurang mengetahuinya, maka perlu untuk mencari tahu, sehingga kita mengetahuinya, sehingga dengan itu kita bisa untuk berbuat baik kepada mereka. Dan masuk itulah yang dicontohkan oleh salafun saleh kita. Kemudian yang berikutnya, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah. Hendaknya seseorang ini menyambung tali silaturahim dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu. Seperti paman dari pihak ayah dan ibu, bibi dari pihak ayah dan ibu, kakek, nenek dan anak-anak mereka semua. Maka bagi yang melakukannya, berarti ia telah menyambung tali silaturahim kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Barang siapa yang ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburnya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Maka dari sini kita perlu juga untuk mengetahui kerabat-kerabat orang tua kita. Apalagi secara umum juga menyambung silaturahim ini juga pahalanya besar. Menyambung silaturahim ini besar. Kalau kita ada mendengar perintah menyambung silaturahim, ini adalah maksudnya menyambung tali persaudaraan dengan kerabat. Bukan dengan teman, bukan atau dengan orang lain, tapi diutamakan dengan kerabat. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Di antara banyak, di antara sabda Nabi, afsus salam wa atimu ta'am wasilul arham wasallu bilaili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam, berikanlah makan, wasilul arham, dan sambung tali persaudaraan, wan nasu niyam, wasallu bilaili wa nasu niyam, dan salatlah kamu di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur, qiyamul lail, maka kamu akan masuk ke dalam surga bisalam. Demikian juga menyambung silaturahim ini akan bisa menjadi sebab seorang itu dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim, tali persaudaraan dengan kerabatnya. Maka termasuk otomatis kerabat dari mana? Maka dari pihak ayah siapa saja, dari pihak ibu siapa saja. Ini kalau dicari ini akan banyak. Dari pihak ayah, kemudian ayah ada kakek dan nenek dari ayah, kakek dan nenek dari ibu, dan ini ke atas lagi, maka ini akan menjadi besar, menjadi banyak. Orang memiliki satu kakek, satu nenek, itu kalau keluarga besar menjadi lebih besar. Apalagi naik lagi satu tingkat, misalkan buyutnya gitu, ini masih kerabat. Jadi di samping ini adalah tadi dalam rangka untuk menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah, dan juga
hal itu sendiri juga bermanfaat bagi kita yang melakukannya. Maka ini orang yang ngerti, dia akan mencari kerabat-kerabatnya. Kita diperintahkan untuk mencari kerabat-kerabat kita. Jangan sampai ini masih kerabat. Begitu orang tua sudah tiada, sudah putus. Sudah putus. Enggak pernah dihubungi. Enggak pernah juga didatangi misalkan. Apalagi sekarang ini wasilah kan banyak. Mudah. Jauh tempatnya, tapi yang penting kita misalkan dimudahkan dengan misalkan adanya jawal, ada HP, cari nomornya. Nah, maka ini bisa untuk memudahkan untuk menyambung tali hubungan dengan mereka. Jangan sampai misalkan kita punya Pak D, punya Bu D, saudara ayah, saudara ibu. Terkadang kita juga tidak tahu nomornya berapa. Anak-anaknya juga nggak ngerti di mana. Nah ini perlu mencari tahu. Kalau niatnya dalam rangka untuk bisa supaya silah. Jadi menyambung tali silaturahim ini. Demikian juga untuk menjaga hubungan, termasuk juga menyambung dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Insya Allah nilainya sangat besar di dunia maupun di akhiratnya. Di dunia orang yang menyambung tali silaturahim dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Ya. Kemudian tentu di akhirat niatnya ketika itu dilakukan karena Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Maka ini termasuk hal-hal yang hendaknya bisa diperhatikan terkait dengan masalah berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk juga ketika orang tua telah tiada, maka tadi telah disebutkan melaksanakan wasiat-wasiatnya. Termasuk juga kalau misalkan orang tua punya tanggungan hutang misalkan, maka cari. Jadi ini enggak hanya sekedar biasanya diumumkan nanti kalau ada orang meninggal, nanti kalau ada tanggungan gini, tolong menghubungi keluarganya. Jadi kadang ada orang mungkin segan atau malu untuk menyampaikan. Maka kita cari. Barangkali dulu orang tua kita ini pernah entah berhutang dan bermuamalah, punya tanggungan ini dan itu. Kalau kita punya, maka lunasi segera. Ini berat, hutang ini berat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya seorang anak itu juga kadang sudah meninggal aja kok. Kalau orang enggak paham, enggak ngerti, orang tua udah meninggal. Ya udah, dulu yang hutang juga saya enggak tahu. Apalagi mengingkari. Paham? Mengingkari. Enggak, Bapak enggak pernah hutang, enggak pernah punya hutang, buktinya mana misalkan. Pada pernah hutang mungkin enggak tercatat atau catatannya mungkin enggak ada, tapi dia itu mungkin pihak yang hutang itu punya catatan, maka jangan diingkari. Hatta seandainya jangan-jangan sudah dilunasi dulu misalkan. Kalau seandainya memang ada orang yang mengklaim dulu punya hutang ini dan itu, sudah enggak usah banyak berpikir. Seandainya itu memang sudah dilunasi, kan bisa menjadi nilai sedekah. Tapi kalau belum, ya itu termasuk bakti kita. Ingat, kita pernah sebutkan kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Punya hak. Enggak usah sayang, iman, terus gimana. Ingat, ini ketika orang tua telah tiada ini, ketika seandainya punya tanggungan dan hutang, maka segera lunasi. Cari. Misalkan, dulu bapakmu itu dulu pernah pinjam saya, misal pas omong-omongan gitu, ternyata udah lama, ternyata disampaikan demikian, udah langsung dikasih. Ini adalah masuk bentuk daripada bakti kita. Karena hutang ini, kalau orang itu di dunia hutang kemudian belum diikhlaskan dan nanti di akhirat ini jadi masih menjadi tanggungan lah, jadi tanggungan.
Ini berat. Jangan hutang yang banyak, sedikit aja nanti akan menjadi tanggungan. Ini bisa menahan dia untuk ke surga. Nah ini berat hitungannya. Maka di sini juga menjadi pembelajaran. Orang itu kalau nggak terpaksa juga nggak usah hutang-hutang. Apalagi kalau hutangnya nggak dicatat, disembunyikan, anak keluarganya nggak tahu, itu kan. Maka jangan sampai ini terjadi. Kalau seandainya terjadi, maka sekali lagi cari apakah orang tua kita punya tanggungan. Kalau ada orang tiba-tiba ngomong semacam tadi, dipercaya enggak? Bapakmu dulu pernah punya tanggungan begini, orang tuamu gini-gini. Percaya enggak? Ya kalau kita punya dan ada, ya udah jangan diusut-usut akhirnya tambah tengkar, akhirnya tambah gak dikasih. Kalau iya betul, maka menjadi tanggungan orang tua kita segera. Kita ya sampai kita mohon maaf kita nggak tahu, kemudian akhirnya ya sudah segera dilunasi karena selama ini tidak tahu. Maka ini untuk perlu diperhatikan. Dan juga misal orang tua punya hutang, punya tanggungan, dia hartanya udah nggak ada, misal warisannya nggak ada, tapi kita bagi anaknya punya ini, punya itu. Ada yang bisa dijual untuk itu. Dijual apa enggak? Sebagai seorang anak, sudah bapak sudah enggak ada ini anunya. Peninggalannya sudah habis gini. Nah, dia sendiri punya. Nah, bagi seorang anak yang baik, ya udah. Ini kita bisa begini begitu, itu aja lantaran orang tua kita. Bahkan kita ada di dunia ini karena lantaran orang tua kita. Baik kalau kita ingat kamu dan hartamu milik orang tuamu, maka ini sudah. Gak usah banyak pikir di pertimbangan yang panjang. Kita lunasi, cari itu. Jangan sampai dibiarkan orang tua sudah tiada, sudah lama tiada, hutangnya masih belum juga dibayar, belum juga dilunasin. Maka ini sebagai seorang anak yang berbakti tentu tidak akan membiarkan semacam itu. Seandainya terjadi semacam itu, siapa nanti yang dituntut? Ya orang tuanya yang hutang, yang berhutang. Tapi masa kita akan biarkan itu? Maka sungguh anak yang durhaka. Apalagi urusan dunia. Jangan sampai hanya urusan dunia akhirnya menjadikan sebab diazab di akhirat. Dan ini untuk diperhatikan ya. Hukukul adamyin. Ini kelihatannya orang kan banyak yang kadang sepele, menyepelekan hak-hak dengan manusia ini dan bermuamalah. Banyak sekali orang yang kurang perhatikan ini, termasuk utang piutang. Disepelekan. Berarti berat. Karena nanti akan di sana tetap ditagih. Kalau di sana di akhirat tidak ada lagi harta, yang ada cuma apa? Dosa dan pahala. Orang yang punya hutang kemudian sampai mati, kemudian enggak dibayar, tanggungannya banyak. Ini kalau orang yang dihutang ini ya juga tidak mengikhlaskan, tidak memberikan, nanti dituntut di sana. Kemudian ya bayar dengan pahala-pahala. Maka ini sekali lagi ini bagi seorang anak kita berupaya untuk bisa berbuat baik kepada dua orang tua kita, baik dikala mereka masih hidup, maka ini kesempatan masih besar ya. Kita telah sebutkan ini kesempatan masih besar, jangan disia-siakan. Jika orang tua masih hidup, maka seringlah mungkin dijenguk atau ditanyakan kabarnya. Ini kemudian memberikan sesuatu apa yang bisa diberikan, terutama bukan hanya harta tetapi sikap, lemah lembut dalam ucapan, berbuat baik. Ini yang diharapkan. Dan ini nilainya lebih besar. Kemudian setelah meninggal pun demikian. Berupayalah untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena itu sebab menjadi anak soleh bagi orang tua kita dan senantiasa mendoakannya. Banyak mendoakannya. Jaga ibadah. Termasuk yang menjaga ibadah kita. Jangan sampai ibadahnya dia juga enggak dijaga. Kemudian apa-apa ketaatan tidak dilakukan, maksiat terus bergelimang di dalam maksiat. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai demikian. Kan tapi berupaya untuk menjadi lebih baik
supaya berharap juga doanya ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan ada sebuah disebutkan, ada orang tua ini dia itu amalnya biasa-biasa aja, akan tetapi kemudian dia di dalam surga yang tingkatannya agak tinggi. Dia bertanya, bagaimana? Kenapa saya bisa di sini? Kaget. Ya. Dikatakan ini berkat istighfarnya anakmu untukmu. Berkat istighfarnya anakmu untukmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya doa seorang anak, istighfar anak untuk orang tuanya tadi ada ini sampai. Dan ini bermanfaat sekali gitu. Maka semakin banyak anak, dikasih anak yang banyak bersyukur. Kenapa? Yang mendoakan lebih banyak gitu loh. Yang mendoakan lebih banyak. Tentu ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan. Maka sekali lagi dalam mendoakan orang tua pun tidak hanya dibatasi hanya setahun sekali misalkan, terus sebulan sekali, tapi setiap saat sisipkan di dalam doa-doa Anda, doa-doa antum semua sisipkan untuk orang tua. Apalagi kalau orang tua tiada, sering mendoakan, misalkan Allahumma ighfir lahu, misalkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Atau dengan doa bahasa Indonesia juga boleh, ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, terimalah amal baiknya. Kemudian tadi berikanlah kenikmatan di dalam kuburnya, lapangkan kuburnya, lindungilah dari azab kubur dan juga azab neraka, masukkan ke dalam surga. Terus minta pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini sekali lagi menjadikan kita bisa termasuk jadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada orang tua kita. Maksud juga tentu kita senantiasa minta pada Allah agar kita juga dikaruniai oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah, ditolong oleh Allah untuk bisa mendidik mereka agar mereka juga dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik, naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.